Salam Bu Rita, saya mau izin bertanya, bagaimana sejarah laki-laki dan perempuan? Pemohon pencerahannya. Dan ini menjadi sesi ke-6 dari filsafat Yahudi, filosofi The Ancient of Hebrew Wisdom, dan kita akan belajar bersama sejarah manusia. Alkitab itu sering dituduh menjiplak oleh sebagian arkeolog maupun teolog barat, menjiplak Enuma Elish, Epic of Gilgamesh, Kode Hammurabi, naskah-naskah Ugarit, dan ada juga yang mengatakan ini kompilasi saja dari sumber C, E, dan P. Banyak sekali. Kenapa mereka berkata demikian? Orang-orang yang berkata demikian pastilah tidak membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, karena dalam bahasa aslinya kita dapat menggali banyak. Orang kalau hanya membaca naskah bahasa terjemahan, kitab Kejadian itu tampaknya memang sederhana saja. Tapi kalau kita membaca dalam bahasa asli, seperti yang sering saya bicarakan di sini, bahwa filsafat Yahudi tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi juga berpikir secara gugusan huruf, bahkan nilai-nilai dari setiap huruf yang ada di dalamnya, yang kita sebut dengan gematria. Kitab Kejadian adalah kitab genealogi yang mencatat semua genealogi. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama mengenai genealogi manusia. Genealogi manusia hanya ada di kitab suci di Tanakh Ibrani. Di Perjanjian Lama tidak ada buku-buku kitab suci dari agama apapun yang lain yang bicara mengenai genealogi manusia. Tiba-tiba langsung ada Unapishtim, gitu kan? Nah, tapi di sini Alkitab itu memberitahu kepada kita dari mana asal muasal dari manusia itu. Kenapa istrinya diciptakan? Kenapa ada perempuan diciptakan? Tidak ada buku filsafat manapun, tidak ada kitab suci manapun yang bercerita kenapa harus ada laki-laki dan perempuan, dan kapan perempuan itu diciptakan. Apa maksudnya perempuan itu disandingkan dengan si laki-laki pertama yang bernama Adam itu. Dan ada genealogi berkat dan genealogi pernikahan itu yang menjadi bidikan kita hari ini. Tentu saja kalau bicara mengenai sejarah manusia, mungkin kita nggak cukup untuk satu sesi saja ya. Jadi buku filsafat yang mana selain Alkitab yang bicara mengenai rincian kejadian manusia laki-laki dan perempuan? Dan kita akan menyelami bersama-sama keindahan Alkitab pada naskah bahasa asli. Chaim Nachman Bialik, ini adalah seorang filsuf Yahudi, dia juga seorang penulis. Dia mengatakan, he who reads the Bible in translation is like a man who kisses his bride through the veil. Mi shemistames belashon kriya, mi shemikir et hayadut betargum. Orang yang menggunakan bahasa asing dan mereka yang menggunakan itu adalah orang yang tahu Yudaisme. Jika dia membaca terjemahannya, harehu kaelu menasek et hakalah shelo derek hare Allah. Sungguh dia seperti mencium mempelai perempuannya dengan melalui tudung kepalanya. Jadi bagi orang Yahudi, kalau dia membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan, itu ibaratnya seperti mencium istri, tapi ditutupi dengan tudung, bukan skin to skin. Nggak ada rasanya. Jadi membaca Alkitab bahasa Ibrani itu bicara tentang rasa. Naskah bahasa Ibrani itu bisa memberikan satu sense kepada kita, seperti kita membaca skenario drama. Jadi bukan hanya kata-kata, ada emosi di dalamnya, ada lambang-lambang di dalamnya. Dan ini adalah kedalaman dari naskah bahasa asli Ibrani. Dan Kejadian, pasal 1, itu disebut sebagai laporan pertama atau first account. Laporan pertama itu bicara mengenai kronologi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, ini kronologinya. Nah, nanti Kejadian pasal 2 itu merupakan laporan kedua atau second account. Jadi kita akan fokus malam ini untuk langsung masuk kepada Kejadian pasal 2. Dan apa yang diperinci dalam Kejadian pasal 1 yang menuliskan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Kata hari dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya memaksudkan hari dalam durasi 24 jam atau 2 kali 12 jam. Enggak begitu. Kata yom, hari dalam bahasa Ibrani itu juga bisa bermakna periode yang tidak bisa ditentukan berapa lamanya. Jadi periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Kita nggak tahu berapa lama panjangnya satu hari pada saat penciptaan itu karena matahari dan bulan belum diciptakan. Yang artinya di sini hanya Tuhan yang tahu durasi waktu yom ketika dia menciptakan langit dan bumi. Nah, ini nanti kita akan mendalami juga yang ditulis oleh seorang filsuf yang sangat terkemuka hari ini. Dia adalah Yuval Noah Harari, seorang profesor dari Hebrew University. Dan tentu saja ketika bicara tentang manusia, kita harus memulai dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Vayomer Elohim naase Adam,
betsalmenu kitmutenu, kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Penafsiran dari Kejadian 1 ayat 26 ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kita di sini adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada juga yang menafsirkan kita adalah Allah bicara dalam sidang ilahi. Nah, biasanya kalau saya mengajukan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi, orang-orang penganut Trinitas itu langsung menuduh, wah, Bu Rita pakai mindsetnya orang Yahudi yang nggak percaya Yesus. Percayalah, walaupun saya mempelajari atau mengajar filsafat Yahudi, saya juga penganut Trinitas. Jadi bukan berarti kalau Yahudi itu langsung menolak Trinitas, nggak begitu. Dan apabila Kejadian 1 ayat 26 ini ditafsirkan sebagai sidang ilahi, tafsir sidang ilahi ini untuk Kejadian 1 ayat 26 bukan monopoli orang Yahudi, enggak ya. Ada banyak sekali buku-buku Kristen yang juga memandang Kejadian 1 ayat 26 itu adalah sidang ilahi. Jadi tafsir sidang ilahi bukan hanya monopoli orang Yahudi, tapi juga ada dalam buku-buku Kristen. Contohnya di sini, The New Bible Commentary. Dan ini sudah dipublish sejak tahun 1976, ada di banyak toko-toko buku Kristen. Buku biasa saja, buku yang umum, yang memandang bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi. Dan ini saya scan supaya Anda betul-betul melihat bahwa ini adalah penafsiran dari orang Kristen yang memandang bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi. Raja Sorgawi beserta bala tentara Sorgawi. Jadi tafsiran Alkitab masa kini, tahun 1976, sudah jauh, sudah lama sekali, ada di dalam buku-buku Kristen. Ini yang satu ya. Dan yang kedua ada di dalam The Wycliffe Bible Commentary, yang dimana The Wycliffe Bible Commentary ini sudah dipublish sejak tahun 1962. Jadi bukan tafsiran baru. Yang memandang juga Kejadian 1 ayat 26 ini adalah Allah bicara dalam sidang ilahi. Jadi jangan memberikan label kalau sidang ilahi itu pasti Yahudi, enggak ya. Ada banyak sekali buku-buku Kristen yang juga memandang Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi, dan bukan berarti buku-buku ini menjadi anti Trinitas, bukan ya. Karena doktrin Trinitas tidak didasarkan dari Kejadian 1 ayat 26. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jadikanlah bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam amanat agung, disitulah doktrin Trinitas ditapakkan dalam ayat itu. Dan ini juga saya scan supaya Anda semua tahu bahwa tafsir sidang ilahi bukan monopoli Yahudi, tapi juga ada di dalam buku-buku Kristen. Saya di sini hanya memberikan klarifikasi saja, karena ada banyak para skeptis di sana, para hater saya mengatakan bahwa penafsiran sidang ilahi itu artinya Yahudi yang anti Trinitas. Enggak ya, enggak begitu. Karena ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab kita yang juga dapat menjadi dasar dari Trinitas. Bahkan saya memandang dasar Trinitas itu bukan di Kejadian 1 ayat 26, tetapi dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya barusan mengupload mengenai sidang ilahi. Ada 2 sesi saya upload di situ, dan itu untuk memberikan pengertian kepada kita semua bahwa sidang ilahi itu bukan monopoli pandangan Yahudi, tetapi ada juga dalam banyak buku tafsir dalam buku-buku Kristen. Dan kita memulai membaca Alkitab, membiasakan membaca Alkitab secara pesyat, secara jujur lurus apa adanya, baru kemudian naik ke remes, deras, dan sot di sini. Remes adalah memahami naskah Alkitab secara lambang-lambangnya, kemudian deras di sini adalah taraf menafsir. Kalau Anda seorang dosen STT atau Anda seorang pembicara di gereja yang berkhotbah, ilmu Anda sudah di deras di sini. Dan sot, khusus sot ini adalah pemahaman esoteris. Jadi pemahaman secara misteri yang hanya dibukakan oleh Roh Kudus saja. Jadi di sini adalah masuk ke divine illumination. Manusia diciptakan gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26 menggunakan 2 kata, yaitu selem dan demut. Kata selem dan demut adalah kata yang sinonim yang sengaja dipakai oleh Musa sebagai gaya bahasa paralelisme. Selem dan demut itu artinya sinonim, karena di Kejadian 1 ayat 27 di sini menuliskan hanya menggunakan kata selem saja. Vayivra Elohim et ha'adam betsalmo betselem Elohim bara oto. Zahar unikeva bara otam. Vayivra, dan dia menciptakan. Allah saja yang menciptakan. Tidak dibantu para malaikat di surga. Allah sendiri yang menciptakan. Et ha'adam pada manusia itu. Betsalmo pada gambarnya, menurut gambarnya.
Betselem. Menurut gambarnya, Betselemnya siapa? Elohim. Jadi di sini ada kata Selem 2 kali. Kata Selem 2 kali di sini untuk menunjukkan konfirmasi bahwa betul-betul manusia itu diciptakan dalam gambar Allah. Betselem Elohim bara oto. Diciptakannya lah dia. Dianya siapa? Dia Adam. Adam 1 orang. Jadi di sini Musa menyatakan bahwa awalnya Allah menciptakan Adam 1 orang, oto, 1 orang, singular. Setelah 1 orang diciptakan, baru dipecah menjadi apa? Zahar unekeva, laki-laki dan perempuan. Setelah itu karena sudah jadi 2, di sini diberikan keterangan bara otam, diciptakannya mereka. Jadi yang pertama iya, setelah dipecah baru mereka. Jadi ada kronologinya dalam 1 ayat ini. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, nafas semacam ini nggak bisa dirasakan. Allah yang plural menciptakan dirujuk dengan verba singular. Ini menarik sekali, dalam sekali secara gramatik. Dan kalau kita bandingkan dalam Kejadian 5 ayat 1, di situ tidak menggunakan kata selem lagi, tetapi menggunakan kata demut. Kenapa nggak menggunakan kata selem? Karena kata selem dan demut, gambar dan rupa Allah ini adalah sinonim. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Nah, Anda lihat di sini, dibuatnyalah dia. Ze toledot Adam. Beyom beru. Ketika dia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim. Elohim menciptakan apa? Adam. Adam diciptakan dalam bidemut Elohim. Dalam rupa Allah. Asa oto, dia singular, Adam singular. Jadi pertama, Adam diciptakan secara singular. Kejadian 5 hanya menggunakan kata demut tanpa selem. Kenapa? Karena demut dan selem itu sinonim. Jadi Adam diciptakan dalam selem atau dalam demut Allah, citra Allah, menurut gambar dan rupanya. Ya. Kalau Adam diciptakan menurut gambar dan rupanya, artinya di sini manusia juga memiliki sebagian dari sifat-sifat Allah. Apa itu? Dia bisa berkehendak, dia punya kuasa, dan Adam diberikan kuasa oleh Tuhan. Sekarang kita masuk pada laporan kedua. Laporan kedua khusus bicara mengenai apa yang disebut dalam Kejadian pasal 1 tadi. Pasal 1 ayat 26. Dan di sini, di pasal 2, Musa memberikan detail bagaimana manusia itu diciptakan, dan ini merupakan laporan kedua, second account. Vayitzer Adonai Elohim et Ha'adam, Avar min Ha'adama. Dan dia membentuk. Siapa yang membentuk? Adonai Elohim. Membentuk apa? Et Ha'adam, pada manusia itu. Avar min Ha'adama, dari debu yang dari tanah. Vayipak, dan dia menghembuskan be'apaf pada hidungnya. Nishmat Chayim. Nah ini menarik sekali. Tuhan kalau menciptakan binatang-binatang ya sudah berfirman saja. Tetapi di sini khusus karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupanya, maka disinilah Tuhan menghembuskan nafas yang dari mulutnya masuk ke hidung Adam. Nah dari sinilah gambar dan rupa Allah disematkan kepada Adam. Dan itu merupakan nishmat chaim, nafas kehidupan. Dari situ karena sudah dihembusi oleh Allah, fayehi ha'adam lenefesh haya. Dan dia menjadi manusia itu makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Nah, inilah kenapa nanti kita dapat membaca dalam kitab Pengkhotbah yang dapat kita baca sebagai midrash, ya, penjelasan dari kitab Torah. Salomo mengatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, karena memang secara fisik manusia diciptakan afar min ha'adama. Feyasof he afar di sini, afar min ha'adama keshehaya, seperti pada semulanya. Feharwa tasyuf elha Elohim asher netana. Dan roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini adalah penjelasan dari Kejadian 2 ayat 7. Jadi Pengkhotbah 12 ayat 7 ini adalah midrash, penjelasan dari kitab Torah. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa
Filsafat Yahudi tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi gugusan huruf. Adam, yang artinya manusia. Kalau kita pecah menjadi Alef dan Dam, Alef ini adalah lambang dari Elohim, Dam ini artinya darah. Jadi Adam adalah makhluk berdarah yang memiliki citra Allah Elohim. Dan kenapa dia disebut Adam? Karena dia diciptakan dari Adamah, yang artinya tanah. Jadi bahasa Ibrani itu chemical language. Dan setiap gugusan hurufnya memiliki makna dan juga huruf-huruf dan angka-angka, nilai kematriannya. Nah, manusia adalah makhluk berdarah. Dan sistem peredaran darah manusia ini panjangnya, pembuluh darah kapiler manusia itu 90.000 kilometer. Nah, keliling bumi itu panjangnya 40.000 kilometer. Jadi kita bisa bayangkan pembuluh darah kita ini panjangnya 90.000 kilometer. Saya pernah ada teman yang sakit varises yang kemudian harus diimplan pembuluh darah 1 meter saja, katanya biayanya 100 juta. Nah, di tubuh kita ada 90.000 kilometer pembuluh darah kapiler. Nah, kalau kita harus diimplan yang 1 meter saja biayanya bisa 100 juta, betapa mahalnya tubuh kita ini, bukan? Dan ini adalah ciptaan Allah. Huruf-huruf Ibrani itu memiliki angka-angka, memiliki nilai-nilainya. Alef 1, Dalef 4, Mem 40. Berarti nama Adam ini berjumlah gematriannya itu 45. Nah, Adam 45, Yod He Vav He. Itu adalah nama Tuhan yang suci. Yod He Vav He. Yod kalau dijumlah 20, He 6, Vav 13, He-nya 6, totalnya 45. Jadi nilai gematria Adam ada hubungannya dengan nama Tuhan Yod He Vav He. Adam tadi adalah Alef, yaitu unsur Allah yang ada di dalam Dam, manusia berdarah. Itulah sebabnya hanya manusia, Adam, yang menjadi mandataris Allah di bumi. Bukan macan, bukan kudanil, bukan kuda, tetapi manusia yang menjadi mandataris dari Allah karena penciptaannya secara khusus diperinci oleh Musa dalam Kejadian 2 ayat 7 ini. Nah, dari sini ada nggak sih pemikiran filsafat yang lain atau buku atau kitab suci agama lain bicara mengenai sedetail ini? Nggak ada. Buku filsafat yang mana bicara mengenai sedetail ini mengenai penciptaan manusia? Nggak ada. Hanya ada di kitab Kejadian. Nah, setelah Adam diciptakan, Tuhan menempatkannya di mana? Di Taman Eden. Jadi, manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah secara khusus, tidak ditaruh di mana-mana, nggak taruh di benua Afrika, nggak ditaruh di benua yang lain-lain. Mungkin waktu itu belum ada benua, benuanya masih satu, tetapi dia nggak ditaruh di mana-mana, tetapi ditempatkan secara khusus di Taman Eden. Nah, nanti ini menarik, ada bahasan dari Yuval Noah Harari. Saya ambil bukunya ya. Nah, ini bukunya. Menarik sekali buku ini. Nanti kita bahas sedikit. Kemudian Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia yang sudah diciptakannya itu, ditempatkannya di Taman Eden. Jelas di sini. Ditempatkannya di Taman Eden. Jadi nggak di sembarang tempat. Di Taman Eden saja. Buku Yuval Noah Harari di sini bicara mengenai A Brief History of Humankind. Nah, biasanya orang itu suka pusing. Bagaimana manusia itu yang diciptakan mungkin nggak lebih dari 6.000 tahun yang lalu, tetapi ada penemuan-penemuan fosil-fosil. Bagaimana mengharmonisasikannya? Bisakah kitab suci ini diharmonisasikan dengan penemuan-penemuan secara sains? Buku ini membantu banyak kita untuk memahami apa yang ditemukan oleh sains dan diharmonisasikan dengan kitab suci kita. Tulisan dari seorang profesor dari Hebrew University, seorang yang bernama Yuval Noah Harari. Dia adalah salah satu filsuf besar yang masih hidup saat ini. Ya, dia membuat timeline history. Years before the present. 13,5 juta mungkin saat itu seperti yang dibayangkan oleh Stephen Hawking, yaitu apa? Teori ledakan besar itu ya. Big Bang teori mungkin di sini. Jadi dia memberikan timeline history dan seterusnya. Sampai misalnya 500.000 tahun yang lalu ada ditemukan Neanderthal, manusia Neanderthal. Kemudian 200.000 tahun yang lalu ada Homo sapiens. Terus kemudian ada sekian ribu tahun yang lalu, bahkan kemudian di sini ada mulai the first kingdom di sini 5.000 tahun yang lalu, ya. Kira-kira Adam diciptakan
sekitar 6.000 tahun yang lalu sesuai kalender Yahudi yang sekarang masuk ke 5.783 ya. Sekitar 6.000 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu Tuhan menempatkan manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupanya itu bukan di sembarang tempat, tapi di Land of Eden. Ya. Jadi kalau kemudian ada ditemukan manusia-manusia purba yang seperti kera itu, ya, di sini ada genus Homo di Afrika, Eurasia, di Eropa. Mungkin saja, tetapi mereka mungkin keadaannya seperti binatang-binatang yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lain, tetapi bukan manusia yang diciptakan dalam sidang ilahi, yang diciptakan dari debu dan tanah, yang kemudian Tuhan menghembusi sendiri. Manusia itu dengan gambar dan rupanya, yaitu Nishmat Chaim. Kejadian 2 ayat 7 yang dibandingkan dengan Kejadian 1 ayat 26. Nah, jadi buku ini membuat orang banyak yang tersentak. Oh iya. Jadi nggak usah membenturkan sains dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Mungkin saja mereka, tapi mereka bukan Adam, genus Homo, Neanderthal, dan lain-lain, Homo sapien, Pithecanthropus erectus, itu bukan Adam. Adam, hanya Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tapi mereka bukan Adam yang dihembusi Nishmat Chaim. Mereka adalah mungkin sejenis manusia yang lain, tetapi tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Tidak diciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri. Yang diciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri, itu ditaruh di tempat yang khusus. Di mana? Di Land of Eden. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin sekarang manusia-manusia purba, Pithecanthropus erectus dan seterusnya, itu sekarang nggak ada. Itu bisa saja nggak ada. Karena adanya flood. Ya, jadi ada the flood di sini. Ada juga di dalam bahasan dari Yuval Noah Harari. Kita nggak akan menemukan jenis-jenis manusia purba hari ini. Kenapa? Karena mereka sudah punah pada saat ini. Bisa. Nah, ini menarik ketika Yuval Noah Harari bicara mengenai a day in the life of Adam and Eve. Ini menarik sekali. Jadi kalau Anda sudah masuk ke bab 3, a day in the life of Adam and Eve, ini menarik sekali. Ketika Anda membaca bab 3 di sini, Yuval Noah Harari itu nggak bicara mengenai Adam yang ditaruh di Taman Eden kemudian berbuat dosa di sini. Dia sama sekali tidak menyinggung itu. Tetapi dalam bab 3 ini, Yuval Noah Harari itu bicara mengenai civilian. Manusia yang berbudi, manusia yang berakal, manusia yang memiliki kemampuan berpikir. Dan berpikir secara filosofi. Jadi manusia yang berfilosofi pertama adalah memang Adam. Dan di sini ketika Yuval Noah Harari bicara mengenai a day in the life of Adam and Eve, dia nggak bicara tentang Taman Eden, enggak. Tetapi dia bicara mengenai civilian. Manusia yang civilian, yang bisa melakukan banyak pekerjaan dengan akal budinya. Yang artinya, inilah yang membedakan manusia Adam dengan manusia-manusia purba yang ditemukan secara sains. Jadi di sini, dengan buku ini, kita nggak perlu membenturkan manusia purba dengan Adam. Urusannya beda. Karena Adam adalah yang disebut dalam kitab Kejadian, diciptakan dalam suatu rapat besar sidang ilahi, Kejadian 1 ayat 26. Dan Tuhan sendiri kemudian membentuk Adam itu dari afar min ha'adama, dari debu yang dari tanah. Bukan cuma itu saja. Tuhan bisa saja bilang, jadilah makhluk yang hidup, bisa. Tetapi Tuhan khusus menghembusi Adam yang ditempatkan di Eden adalah manusia yang memiliki akal budi seperti kita hari ini. Nah, dari sini itulah kenapa kalau kita membaca buku ini, Anda bisa membaca yang memberikan endorsement ini ada Barack Obama, New York Times, Wall Street Journal, Sebastian Junger, terus kemudian ada juga Bill Gates juga bicara tentang ini, Mark Zuckerberg juga bicara tentang ini. Orang menjadi terkesima, orang ini pinter banget. Bisa mengharmonisasikan apa yang ditemukan sains dan apa yang ditulis dalam Alkitab kita. Dan Adam adalah sosok dari manusia yang berperadaban, yang memiliki akal budi. Dan itu nggak usah pakai dibenturkan penemuan sains dan apa yang ditulis dalam kitab suci kita. Nah, dari Adam kemudian lahir, dari Set, kemudian lahir Nuh. Kemudian nanti ada 3 putra Nuh, Ham, Sem, dan Yafet. Dan dari sinilah
Bangsa-bangsa di bumi ini lahir dari ketiga putra Nuh ini. Nah, kalau seandainya pada ribuan tahun yang lalu, yang perinciannya itu nggak ditulis dalam Alkitab, mungkin saja Tuhan menciptakan semacam orang-orang yang kita temukan dengan kita istilahi dengan Pithecanthropus erectus, Neanderthal, dan seterusnya. Itu mereka ada di tempat yang lain tapi bukan di Eden. Nah, ketika Tuhan melihat ada kejahatan di bumi, anak-anak Adam itu banyak yang berbuat dosa, dan tinggal Nuh saja yang baik. Maka kemudian Tuhan menghukum manusia-manusia yang jahat ini, Nuh dan keluarganya disimpan dalam bahtera, dan dari situlah punahlah semua yang kita temukan fosil-fosilnya hari ini menurut sains. Nah, dari situlah kenapa Alkitab kita berkata dalam Kisah 17 ayat 26 bahwa semua bangsa, semua umat manusia dari satu darah, dari one blood, midam echad. Kisah 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, King James menerjemahkannya dengan one blood karena memang bahasa asli Yunaninya menulis henos haimatos di sini. Bahasa Ibraninya midam echad, dari satu darah. Manusia diciptakan dari satu Adam. Nggak ada manusia keturunan dari Pithecanthropus hari ini lahir, nggak ada. Semuanya dari Adam. Dan menurut Peshat Reading, Tuhan hanya menciptakan satu Adam saja, baik yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27 maupun Kejadian 5 ayat 1, dari satu Adam barulah nanti diciptakan istrinya. Bahkan istri Adam sendiri tidak diciptakan terpisah darinya, tetapi berasal dari Adam juga. Di sini Vayomer Elohim na'aseh Adam. Mari kita membuat manusia. Nah, manusia yang inilah yang ditaruh di Taman Eden, yang kemudian menurunkan semua makhluk manusia yang ada di bumi sekarang ini. Nah, karena manusia adalah makhluk yang berbudi, jenis yang civilian, maka Adam adalah filsuf pertama. Siapakah filsuf yang berhikmat yang pertama? Mungkin Anda akan memberikan serentetan filsuf-filsuf terkenal, Thales, Aristoteles, Epikros, Platon, Hippocrates, Socrates, dan seterusnya. Enggak. Alkitab bercerita kepada kita bahwa Adam adalah filsuf yang pertama. Demikian juga Yuval Noah Harari di sini menempatkan bahwa Adam, a day in the life of Adam and Eve, disitulah mula dari civilian. Mula dari manusia yang berbudaya dan berpikir. Dan Adam juga merupakan orang yang beriman yang pertama. Nah, Kejadian 1 ayat 27. Saya bacakan lagi. Vayifra Elohim et ha-Adam bet salmo bet selem Elohim baraoto. Diciptakannya dia satu orang, kemudian baru dipecah zahar unekeva baraotam. Laki-laki dan perempuan baru diciptakannya mereka. Jadi yang pertama hanya satu Adam, baraoto. Baraoto di sini. Dan baru setelah dipecah laki-laki dan perempuan, baru dikatakan bara otam. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam di sini disebut sebagai manusia, satu manusia pertama. Tuhan tidak menciptakan dua Adam. Dari satu Adam kita semuanya lahir. Dan nama Adam sendiri artinya human atau manusia. Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam, satu Adam. Ze Sefer Toledot Adam, satu Adam. Beyom Bero Elohim Adam. Pada saat dia menciptakannya, Adam itu bidemut Elohim, dalam rupanya, dalam gambarnya. Asa Oto, dia satu orang, Adam satu orang. Dan kemudian baru di Kejadian 5 ayat 2, Musa menuliskan, baru dipecah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Nama manusia, nama Adam kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Zahar unekeva, beraam, fayefarek. Nah, baru dia memberkati otam, memberkati mereka. Fayikra et shemam, dan Tuhan memanggil nama mereka Adam. Jadi Adam di sini dalam artian manusia laki-laki dan perempuan. Beyom hibaream, pada saat atau pada hari mereka diciptakan oleh dia, Elohim. Adam human, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Fayevarek otam.
Manusia diciptakan Zachar unekeva, laki-laki dan perempuan, Beraam, mereka diciptakan. Vayevarech otam, dan dia memberkati mereka, dianya ini dia Tuhan. Vayikra et shmam Adam, dan dia memanggil nama mereka Adam. Beyom hibaream, pada waktu mereka diciptakan. Jadi Adam di sini menurut Kejadian 5 ayat 2 adalah komposisi laki-laki dan perempuan. Bagaimana kajian filosofis dalam makna ini? Jadi Adam yang artinya human, Adam itu adalah laki-laki, Zachar. Nah, kata Zachar itu berhubungan dengan kata sehukit, yang artinya gelas, yang artinya sesuatu yang terang seperti kristal, yang pure, clear. Dan itu adalah Zachar. Adam itu Zachar. Nah, dari sesuatu yang clear ini timbul kata Zachar yang artinya mengingat. Jadi manusia itu diingat dari manusia laki-lakinya. Karena Zachar itu artinya juga the giver, sang pemberi. Jadi laki-laki itu sang pemberi. Makanya laki-laki itu memberi nafkah untuk keluarganya. Karena memang arti kata Zachar itu artinya memberi. Karena dia memberi, maka di sini lambang seksual dari laki-laki memberi. Ada tanda panah keluar karena dia memberi. The giver. Jadi Anda bisa lihat di sini. Persis seperti kata dari Isaac Mosesen, seorang linguis Israel yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa di dunia ini berasal dari bahasa Ibrani yang merupakan ibu dari semua bahasa. Yang mana bahasa Ibrani itu berasal dari Idenik. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai oleh Adam di Eden. Nah, makanya di sini kata Zachar, the giver, lambangnya juga adalah tanda panah ke depan karena dia memberi. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu nekeva. Kata nekeva dalam bahasa Ibrani itu hollow, sesuatu tempat yang berlubang. Gender perempuan itu disebut dengan nekeva, berlubang, hollow atau cave. Jadi seperti gua, hollow. Karena dia adalah the receiver. Maka manusia Adam adalah perpaduan antara the giver dan the receiver. Itulah sebabnya lambang dari perempuan ini adalah the receiver yang ditambah. Nekeva. Jadi Anda sering banget lihat lambang-lambang seksual ini. Laki seperti ini, perempuan seperti ini. Ternyata itu berasal dari bahasa Ibrani. Karena ini adalah Zachar, the giver. Dan perempuan, lambangnya seperti ini. Karena dia adalah nekeva, the hollow, the receiver. Menarik kan? Jadi ternyata ini asalnya dari filsafat Yahudi. Zachar unekeva, the giver and the receiver. Dan orang Yahudi memandang bahwa Zachar itu adalah the soul dan nekeva adalah the body. Perpaduan antara soul dan body ini baru bisa dikatakan Adam seperti Kejadian 5 ayat 2. Soul saja tanpa body itu bukan Adam. Body saja tanpa soul itu juga bukan Adam. Sudah jadi mayat. Ya. Jadi inilah filsafat Ibrani yang sangat konkret pada bahasan filsafat Yahudi yang ketiga di Circle Indonesia ini. Saya memberikan suatu perbedaan antara filsafat Barat dan filsafat Timur. Filsafat Barat Yunani dengan filsafat Yahudi yang Timur. Filsafat Timur, filsafat Yahudi termasuk filsafat Tiongkok itu berpikir secara konkret. Nah, inilah filsafat konkretnya orang Yahudi. Zachar, the giver. Nekeva, the receiver. Ternyata asalnya dari filsafat Yahudi. Laki-laki sang pemberi, the giver. Dia memberi benih. Dia memberi nafkah. Dia memberi nama sebagai ingatan. Jadi surname itu selalu nama bapak. Surname sebagai ingatan. Zachar, ingat. Zachar itu ingat. Sebuah keluarga diingat dari nama bapaknya. Karena nama bapaknya sebagai ingat-ingatan. Zachar. Zachar, gender laki-laki pemberi benih. Zera. Nah, ada hubungannya dengan Zachar dengan Zera. Ada Zayin. Aksara Zayin ini adalah aksara laki-laki. Dan Zera. Ini juga menunjukkan kemaskulinan. Ya. Zahar, Zayin, itu bicara mengenai kemaskulinan. Zahar laki-laki pakai Zayin. Benih, itu yang memberikan keturunan, itu pakai Zayin. Lambang maskulin. Zan, memelihara. Yang memberikan bahan pangan adalah bapak. Yang dia mencari nafkah. Zan. Zun, dia pemberi nafkah pakai
aksara zayin juga. Mengingat Zachar, Ziharon, peringatan, memori. Zikaron di sini semuanya menggunakan zayin karena aksara zayin adalah aksara maskulin. Zahar gender laki-laki, pemberi benih. Zahar laki-laki, pemberi zan, pemberi nafkah. Zun yang memberikan nafkah. Ada kata dalam bahasa Ibrani itu mizan elzan, yang artinya beraneka ragam bahan makanan. Mizan elzan itu diberikan oleh seorang laki-laki, Zahar. Zayin itu bicara mengenai laki-laki. Seperti Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu. Keturunan dalam bahasa Ibrani itu zera. Aksara zayin lagi. Aksara zayin dalam bahasa Ibrani merujuk kepada kemaskulinan. Demikian juga Mazmur 144 bicara mengenai pemberi nafkah, mizan elzan, pemberi nafkah yang dilakukan oleh laki-laki. Dan laki-laki memberi nama bagi keluarganya sebagai memori, Ziharon. Surname itu selalu pakai nama bapaknya kan? Sebagai ingat-ingatan. Dalam bahasa Ibrani nggak ada kata history. Kalau history itu kan history. Cerita tentang dia. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani nggak ada cerita tentang dia. Tetapi cerita tentang diriku. Ziharon. Bagaimana ketika aku dikenang? Ziharon. Kalau history, dia. Tapi kalau Ziharon, cerita tentang diriku. Alkitab bicara tentang Ziharon. Bagaimana aku diingat. Aku sebagai ciptaan Allah diingat oleh Allah. Jadi Alkitab itu bukan histori, cerita tentang dia. Alkitab kita bercerita tentang kisahku yang menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Jadi Alkitab Ziharon, bukan histori, ceritanya atau her story, ceritanya dia perempuannya. Jadi Alkitab kenapa menyatakan bahwa Allah itu dalam gender laki-laki? Karena Zachar, Zayin, Zera adalah pemberi benih, pemberi nafkah, pemberi rezeki. Maka dalam hal ini jugalah Alkitab menyatakan bahwa Allah sebagai sumber dari segala sesuatu, maka dia pun disebut dalam gender laki-laki walaupun Allah itu tidak bergender. Karena Allah itu roh, maka Allah tidak bergender. Tetapi tetap dalam penulisannya, menurut sastra Ibrani, Allah dirujuk dengan gender laki-laki. Jadi Alkitab sudah menyebut Allah sebagai dia laki-laki sejak mulanya. Alkitab menulis Allah sebagai Elohim. Nah, hirik yotmen, akhiran im itu adalah akhiran laki-laki. Dan Tuhan disebut sebagai Bapa. Ada beberapa aliran Kristen yang mengakomodasi feminisme dan mengajarkan bukan God the Father lagi, tetapi God the Mother. Untuk mengakomodasi keinginan dari para feminis dunia ini. Tetapi apakah ini sesuai dengan Alkitab? Enggak. Gender bukan soal bicara tentang seksual, tetapi bicara tentang sumber. Adam sebagai sumber dari semua manusia di bumi, maka dia disebut sebagai Zachar, sang pemberi benih, Zera, Zayin, pakai Zayin di situ. Bahkan Allah itu disebut sebagai Bapa seperti yang ditulis dalam Maleakhi 2 ayat 10. Mazmur 68 ayat 6, Allah yang di surga itu disebut sebagai Bapa. Jadi walaupun Allah itu beyond gender, karena Allah itu roh, yang bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan wandu, tetapi dia tetap disebut sebagai laki-laki karena laki-laki adalah sang pemberi, pemberi benih, pemberi ingatan, dan pemberi nafkah. Oke Ibu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.